Pak Susno ya, beliau ini kan mantan Kabar Reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan. Anda ini bukan, dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus udah, kemudian sertifikatnya. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Orang ini banyak ngomong. Bentar dulu Pak Baik, Susno. Pak Susno, kita beri Nggak kesempatan boleh otoriter kepada Pak Gus Susno. Rofi. Oke, Gus Rofi langsung nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja Ya. bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh Menawarkan masyarakat. tanah kepada? Minta tolong kepada kami Untuk dijual? kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Juru bicara pagar laut, Rofi'i, kembali menjadi lucu-lucuan di acara dialog di Metro TV. Awalnya, ia sempat menyebut Susno Duaji sebagai hakim jalanan. Hal itu membuat Susno Duaji naik pitam. Namun, keterangan Rofi'i lagi-lagi membuat narasumber tertawa. Pasalnya, ia mengungkapkan fakta yang menurut narasumber lucu, karena tanah seluas 92 hektar habis oleh abrasi dalam waktu dekat. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. Di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, okay. Pak Hendra namanya. Saya sebutkan orangnya, waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua? Tadinya ada tanah semua dan betul. habis semua sekarang. Nah, terus jadi air begitu semua? Kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua air. Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar. Habis semua. Kemakan ombak semua. Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya tahun berapa? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan, pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut, berbau air maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang, jadi tinggal air lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, dibeli berapa aja yang penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi tidak pernah membeli ini fakta ya? ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Kepala Desa Kohot Paku Haji Kabupaten Tangerang Arsin mengklaim bahwa lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Hal itu disampaikan Empang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang tengah mengunjungi area lahan pagar laut yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Nusron mengaku tidak mau memperdebatkan klaim yang disampaikan Arsin mengenai sejarah lahan tersebut. Ia menjelaskan jika suatu lahan telah hilang secara fisik, itu membuat status tanah tersebut berubah menjadi tanah musnah. Arsin terus-menerus menolak memberikan keterangan kepada awak media usai menemui Nusron. Setidaknya dia 3 kali menghindari kejaran wartawan. Kalau ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut, oke lah. Yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau. Mendirikan bangunan secara fisik itu ancaman hukumannya ada penjara, ada denda. Oke, sekarang masuk ke pensertifikatan. Laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau Kades. Dan Kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu. Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat, itu minimal pidana umum pemalsuan. Kemudian memberi uang itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat, tadi Pak siapa namanya Nusron Wahid sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah, ini komplotan ini adalah komplotan kejahatan ya, pensertifikatan terhadap
harta milik negara. Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal, laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Laut itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual. Maka pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi, dan menjual aset negara. Laut dijual. Sebentar lagi udara. Kalau dikatakan ini tanah yang tenggelam, tidak, ini pantai utara, Bung. Karena dugaan pemilik pagar laut ini identik dengan yang mensertifikatkan tanah dan pemilik sertifikat tanah sekarang. Ya jelas mereka kan kalau makin lambat makin mengadakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tahan, periksa, termasuk yang beli ditangkap juga, dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri. Ini jual negara, laut dijual. Sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Indonesia yang dijual laut, jual negara. Kalau dia katakan itu daratan yang tenggelam, itu bohong. Masih ada kemungkinan celah bahwa Kades Kohort ini tidak terlibat. Ada celah tidak di situ, Pak, untuk bukti-bukti yang ada sekarang? Nggak bisa. Saksi sudah lengkap, dokumen tertulis sudah lengkap, dokumen yang ada di forensik yang berada di komputer sudah, dokumen yang ada di kantor ATR BPN sudah. Nggak bisa lagi. Justru kalau dia tidak mengaku terus terang, dia masih berbelit-belit, itu akan memperberat ancaman hukumannya. Tapi dengan dia berterus terang, kemudian paling tidak ada simpati pada dia. Jadi ya nggak usah ngeyel lagi lah. Ya, kalau dia ngeyel itu persoalannya jadi berat. Orang akan menganggap dia sebagai pengkhianat menjual laut milik negara. Gitu kan. Kepala Desa Kohort Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, mengklaim bahwa lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Hal itu disampaikan Empang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, yang tengah mengunjungi area lahan pagar laut yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Nusron mengaku tidak mau memperdebatkan klaim yang disampaikan Arsin mengenai sejarah lahan tersebut. Ia menjelaskan jika suatu lahan telah hilang secara fisik, itu membuat status tanah tersebut berubah menjadi tanah musnah. Arsin terus-menerus menolak memberikan keterangan kepada awak media usai menemui Nusron. Setidaknya dia 3 kali menghindari kejaran wartawan. Terus kali ini justru semakin terang benderang ya. Polisi mengatakan sudah menemukan alat bukti berupa komputer, berupa dokumen, berupa keterangan saksi dan sebagainya. Itu sudah lebih dari cukup. Kemudian ditambah lagi keterangan dari Kadis Kohort. Kadis Kohort mengatakan minta maaf, mengaku telah mencatut nama warga. Kemudian minta maaf juga karena kekurang pengetahuannya bahwa dia bekerja itu memalsu atau bekerja membuat sertifikat itu hanya memenuhi permintaan pihak ketiga. Nah, semakin terang lagi, tinggal polisi mengejar pihak ketiganya. Unsur pidananya udah jelas di situ untuk pemalsuannya ya, Pak? Kalau untuk pemalsuan yang dilakukan Kadis Kohort itu sudah tidak bisa lepas lagi, apapun alasan dia, itu kemauan warga atau kemauan kadis, ada pemaksaan atau tidak ada pemaksaan, sudah tidak bisa dia mengelak lagi, pemalsuan itu sudah kena. Nah, tinggal polisi, saya yakin apalagi pada level baris krim ini sudah enak sekali. Kenapa? Karena Kadis Kohort mengaku itu bukan inisiatif dia pribadi. Dia sudah sebut tadi Bapeda. Ya berarti Bapeda pada waktu itu jelas kena. Tinggal nanti Bapeda itu rangkaiannya bisa sampai kepada anak perusahaannya PIK itu bagaimana? Apakah pihak daripada PT yang mempunyai sertifikat itu
ada 2 PT ditambah beberapa sertifikat atas nama pribadi. Apakah itu inisiatif daripada PT dan pribadi yang punya sertifikat itu? Justru itu yang otaknya. Ia mengaku heran mengapa Polri, Kejagung hingga KPK seakan-akan takut dalam menindak. Menurutnya, pemasangan pagar laut telah jelas unsur pidananya ketika aparat penegak hukum itu seluruhnya berwenang dalam menindak kasus tersebut. Ia pun menekankan bahwa penerbitan sertifikat HGB di kawasan pagar laut itu sudah jelas pelanggaran hukum. Keluarnya sertifikat di atas laut itu merupakan bukti adanya penipuan atau penggelapan. Ia menegaskan wilayah laut tidak boleh disertifikatkan. Dengan fakta itu, tidak ada alasan lain bagi aparat untuk tidak langsung memproses masalah pidana dalam kasus itu. Nah, kalau sertifikat secara ofisial, secara formal, jelas itu satu pemerintah daerah ya. Makanya kita lihat mengapa pemerintah daerah tidak bertindak kepada Kadis Kohot ya, kepada Kadis Arsen, walaupun dia telah menggegerkan Nusantara. Pihak kabupaten atau bupatinya diam, pihak pemerintah provinsi juga diam, tidak berbuat apapun. Yang kedua adalah ATR BPN setempat, baik ATR BPN dari kabupaten ataupun ATR BPN daripada provinsi, sejauh mana keterlibatannya. Nah, tinggal satu lagi, mengapa mereka melakukan itu? Pasti ada otak yang besar yang mengiming-imingi ya, iming-iming itu apa itu? Yang memberikan pemikat gitu. Silakan, ini ada rencana begini-begini. Kita berharap pihak Baris Krim Polri menyentuh pihak itu sehingga mereka bisa menyertifikatkan sedemikian luas laut itu karena sudah ada pembeli atau sudah akan ada yang beli. Nah, menurut Anda indikasi pihak yang besar itu siapa, Pak? Ya yang mempunyai atas nama, tidak bisa berkutik lagi itu. Ia menyebut penerbitan sertifikat itu diduga kuat karena praktek kolusi, permainan antara dunia usaha dengan pejabat terkait. Pemeriksaan Lurah Kohot Arsin oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait pagar laut sudah tepat, meskipun agak terlambat. Pemeriksaan Lurah Kohot yang dilakukan pada Rabu kemarin sudah betul. Dengan pemanggilan Lurah Kohot akan terungkap alasannya mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus sertifikat di area pagar laut Tangerang. Dokumen-dokumen dari Lurah Kohot itu bisa dilacak, seperti dokumen letter C. Apakah baru dibuat setelah ada polemik atau memang sudah ada sebelumnya? Atas nama, baik atas nama badan hukum, PT, ataupun atas nama perorangan. Ya jelas di situlah otaknya. Kalau enggak, siapa yang bermimpi mau menyertifikatkan laut? Siapa bermimpi mau menyertifikatkan bulan? Nah, bulan aja bisa disertifikatin nanti kalau ada yang bermimpi nanti mau punya hak milik atas bulan atau bila perlu lautan Hindia mau disertifikatkan. Dia mau berbuat gitu karena ada, kalau saya sertifikatkan ini akan ada yang beli. Nah, ini pada level Baris Krim ini gampang ini urusan. Nah, dan ini tidak akan terjadi kegaduhan kalau penyidikan ini sampai kepada otaknya. Oke. Selesai gaduh.